Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya bisa didengar, bisa disimak dengan baik? Bisa, Ustaz. Bisa. Okay. Gambar saya bisa dilihat dengan jelas? Jelas. Bisa, Kiai, bisa. Ya, baik. Ini Zoom meeting mahal sekali. Forum Mubalik Alumni Pondok Pesantren Salam Gontor yang saat ini dibutuhkan sekali, dihajakan sekali, benar-benar menyuarakan sekali lagi menyuarakan nilai-nilai al-qiyam, nilai-nilai yang harus dimunculkan karena kebenaran itu harus dimunculkan sehingga muncul. Anak-anak sekalian, ini internal. Sekali lagi internal ya. Kiai santri, ustadz tilmid, guru murid, bapak, anak. Maka no viral, no spread, ya, jangan diputer-puter, ya, jangan dipelintir-pelintir. Topiknya berat sekali, penting sekali, tetapi saya akan fokus pada satu sisi saja, mohon bisa dimaklumi, karena itulah yang sedang berada di dalam benak hati saya dan mungkin pada umumnya umat Islam. Peran dai di tengah pandemi COVID-19. Saya cuplikan sebentar kisah tangis dan senyum Sayyidina Umar ibn Khattab tatkala masih kafir, jahiliyah, kemudian masuk Islam. Dia melamun di suatu kamar, di suatu ruangan, dan ada yang memperhatikan dari luar tanpa tidak diketahui oleh beliau. Dia menangis, habis itu tersenyum, nangis lama, tersenyum lama. Ditegur oleh orang yang memperhatikan beliau. Baginda, saya lihat tadi pertama Baginda menangis berkaca-kaca lama sekali. Kemudian saya lihat tadi antum Baginda tersenyum. Bolehkah saya tahu apa yang ada di dalam hati atau benak Baginda tadi itu? Apa kata beliau? Saya ingat waktu dulu saya bersama anak bayi saya, anak kecil, sedang lucu-lucunya. Saya harus memendam dia, mengubur dia. Saya bawa anak putri saya itu ke tengah padang pasir. Di sana saya gali lubang. 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan seterusnya. Sampai dalam. Setelah ada di dalam, saya kasih mainan, bahasa Jawanya pelembungan, atau balonan, atau mainan anak-anak. Waktu itu saya harus mengubur anak saya itu. Dia menjerit bertanya sambil mari kita main Bapak. Mari kita main-main di sini dengan mainan ini. Saya pandang anak saya itu, putri saya itu, tetapi saya harus memejamkan mata saya.
saya kubur, saya pendam anak saya. Makin lama, makin tak terlihat. Dan saya sampai yakin anak saya sudah meninggal. Nangis saya. Anak putriku yang kucintai sedang lucu-lucunya. Harus saya pendam. Harus saya bunuh. Karena waktu itu anak perempuan harus dibunuh. Bayi-bayi perempuan harus dibunuh. Itulah tadi yang membuat saya tidak bisa menahan air mata keluar dari mataku. Ingat anakku itu. Dan entah, saya tidak tahu lagi di padang pasir yang mana saya menguburkan anakku itu. Saya tinggalkan. Waktu itu saya dalam keadaan jahiliyah, belum masuk Islam. Habis itu saya kembali mengingat betapa saya masuk Islam. Saya beriman. Diselamatkan oleh Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya menangis seperti itu tadi, saya ingat betapa saya bergembira diselamatkan dari jahiliyah menuju Islam. Saya tersenyum, gembira, senang berpindah dari jahiliyah menuju Islam, dari kekafiran menuju keislaman dengan terlalu banyak istighfar karena apa yang telah saya perbuat. Saya pakai anekdot atau kisah kecil ini, saya kira antum semua, anak-anakku, bisa menggambarkan betapa, bisa merenungkan betapa pahitnya jahiliyah, betapa sakitnya jahiliyah, betapa lelahnya orang yang disuruh berbuat batil, hidup di tengah-tengah kebatilan, susah melaksanakan kebenaran. Anak-anakku sekalian, usikum wa iyaya. Tangis kesedihan, kelelahan waktu itu, mari kita renungkan dengan keadaan kita yang ada sekarang ini. Adakah kita sekarang ini sedang menangis dan nanti akan tersenyum? Atau kita sedang tersenyum dan nanti akan menangis? Kembali pada kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka saya fokus berbicara ini bukan untuk berbicara solusi tentang pandemi secara amalian, operasional dan sebagainya, tetapi saya ingin fokus kepada kelelahan. Usikum wa iyaya, usikum wa iyaya, usikum wa iyaya. Kelelahan umat menghadapi kebijakan sekitar solusi pandemi. Lelah. Kelelahan-kelelahan umat ini tidak layak dibiarkan berkepanjangan. Karena sudah, sedang, dan selalu akan merembet ke sana kemari kalau dibiarkan. Mungkin wallahu a'lam tidak ada yang dapat memastikan sebenarnya apa
siapa, dan 1001 kata bagaimana sebenarnya. Apa sebenarnya? Siapa sebenarnya? Dan bagaimana sebenarnya pandemi itu? Bahkan sampai kapan seharusnya PPKM itu dimulai dan harus dihentikan. Maaf saya, hafalan saya tidak akurat lagi. PPKM. Memperpanjang keberhasilan arsitek. Tokoh-tokoh pencipta kelelahan ini tidak boleh dibiarkan. Saya ulangi. Keberhasilan arsitek, tokoh-tokoh pencipta kelelahan ini tidak boleh diperpanjang, tidak boleh dibiarkan. Keberhasilan proyek obok-obok umat yang yakin dan berpegang teguh pada Arkanuddin. Pilar-pilar ad-din, al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Berpegang terus pada pilar-pilar itu, obok-obok pada Arkanuddin itu tidak boleh dibiarkan, tidak layak, tidak pantas dibiarkan. Jangan dibiarkan bablas berkepanjangan dan berulang-ulang lagi. Suasana ini juga tidak layak dibiarkan oleh para dai. Ini forum Mubalek alumni ini tidak layak kalau dibiarkan oleh para dai. Karena disinilah terbukanya kembali medan dakwah hakiki. Seperti yang dialami para aktivis dakwah berabad-abad yang lalu. Saat-saat Arkanuddin, pilar-pilar agama, mulai didakwakan, disiarkan, ditegakkan, diperjuangkan. Anak sekalian, pembahasan 1, 2, 3 kali pertemuan tidak cukup. Apalagi kalau virtual online. Tetapi tidak membicarakannya tentu bukan sikap yang benar. Bahkan bisa dikatakan meninggalkan amanat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa dan siapakah sumber yang benar, yang layak dipercaya saat ini? Coba, mari kita renungkan. Apa dan siapakah sumber yang benar, yang layak dipercaya saat ini? Subhanallah. Di manakah tabayun berupa pembuktian, argumentasi, opini, dan jasa-jasa kelompok-kelompok manusia yang layak dipercaya? Para pelaku atau aktivis tabayun yang mana yang layak dipercaya saat ini? Illa marahimah rabbi. Hanya sumber tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan umatnya yang taat total istiqomah pada tuntunan Allah. Tidak boleh ditawar. Itulah para mubalighin, termasuk yang kami sampaikan, mereka yang termasuk illa ma rahima rabbi, yang masih mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh kita yang berani mengatakan kebenaran, bukan hanya membenarkan kenyataan. Anak-anakku sekalian, bagi dai tulen yang layak dipercaya itu prokes. Dengarkan baik-baik.
Prokes itu protokol ke surga. Caranya protokol kesehatan yang maksimal. Hanya itu. Itulah menjadi prokes, itu menjadi protokol ke surga, yaitu mengamalkan protokol kesehatan yang maksimal. Hanya itu. Titik. Rumusan-rumusan alam, ilmu pasti dan fisika dan sebagainya, itu kewajiban manusia untuk menyikapinya dengan benar. Itu sunatullah. Air jatuh dari atas ke bawah, api itu panas, itu sunatullah. Penyakit menular, bisa menular ke tempat yang lain, itu sunatullah. Fenomena spesifikasi dan gerak alam, ada sebab, ada akibat. Itu sunatullah. Nah, bagaimana manusia sekarang menyikapinya? Di sanalah umat manusia dan hampir semua bangsa di atas bumi Allah ini terbagi. Dan secara radikal dikatakan benar-benar terbelah. Sunatullah berkali-kali. Kebenaran sunatullah ditinggalkan. Berkali-kali terjadi dalam sejarah ini perlombaan untuk dihukumi menjadi yang paling benar dari yang merasa benar. Kemudian berusaha keras untuk harus dibenarkan. Penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Subhanallah. Yahduna bi amrina wa kanu bi ayatina yuqinun, dan sebagainya. Banyak ayat-ayat. Keyakinan total pada sumber tuntunannya. Keyakinan total pada sumber tuntunannya, ketaatan total pada hukum syariatnya, keyakinan total pada rumusan-rumusan alam ciptaannya. Sunnatullah adalah pedoman keselamatan selamanya. Bagi dai, dengarkan baik-baik. Bagi dai, kebenaran sunnatullah dan syariatullah berdampingan, beriringan, saling menguatkan. Kecongkaan dan ulah tingkah kaum jahil murakkab, jahil mutabak, itu yang berupaya menciptakan benturan-benturan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan jangka pendek. Saya ulangi. Bagi dai, kebenaran sunnatullah saling kecongkaan dan ulah tingkah kaum jahil murakkab, jahil mutabak, itulah yang berupaya menciptakan benturan-benturan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Berkali-kali saya ingatkan, kebenaran tidak butuh pembenaran. Kebenaran tidak butuh pembenaran. Tetapi menyampaikan kebenaran adalah tugas kewajiban amanat para dai. Semua kebenaran hakiki dari Allah pasti datang. Siapa yang mengusahakan? Siapa yang mengupayakannya agar bisa benar-benar datang? Coba, mungkinkah
Yaitu kebenaran itu melayang-layang dari langit, turun ke bumi tanpa proses alami, tanpa kaidah sunatullah, kelayang kayak layangan, seperti layang-layang. Ini loh, al-haqqu turun, ja'al haqqu. Usikum wa iyaya. Persimpangan atau benturan antara sunnatullah dan syariatullah mungkinkah dan pernahkah terjadi selama ini? Di mana? Berapa kali? Mengapa? Subhanallah, subhanallah. Bagaimana pribadi, keluarga, dan umat atau masyarakat menyikapinya? Bagaimana menyikapinya dalam sepanjang sejarah itu? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Haruskah satu pendapat, satu sikap, satu langkah, dan satu kenyataan pelaksanaannya? Subhanallah. Perebutan menjadi paling benar itu boleh-boleh saja. Perebutan menjadi yang paling benar itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau lantas harus sampai derajat memaksakan pembenaran-pembenaran dengan ancaman-ancaman dan sebagainya demi mendapatkan trofi piala kemenangan, demi mendapatkan trofi atau piala kemenangan, menguasai dan menjajah untuk menguras keduniaan sempit, itu bagaimana? Di sanalah dai harus tampil. Dai harus tampil. Bagaimana? Ya itulah. Mari kita renungkan. Apa akibat perebutan itu dan efeknya? Dampaknya serta resikonya terhadap pribadi dan masyarakat. Umat manusia benar-benar sudah terbelah. Seperti kejadian-kejadian masa lalu di atas bumi Allah ini. Dan ternyata di antara yang ikut-ikut membelah adalah pemain-pemain yang terdiri dari kesebelasan, karena 11 angka ini saya hitung. Kesebelasan boneka, awalnya dari B semuanya itu. Kesebelasan boneka, badut, budak, beo, bunglon, benalu, bebek, buaya, bulus, bekicot, baji, gerba. Teruskan lagi. Kesebelasan muntaber. Munafik tapi berhasil. Munafik tapi beruntung. Kesebelasan akhirnya ini. Kita tidak boleh berputus asa. La tai'asu. Bagi yang merasakan fenomena alam dunia manusia dan kemanusiaan zaman ini, termasuk di zaman pandemi ini, kita tidak waktunya lagi bermain kira-kira, kira-kiralogi, kiro-kirologi. Karena hanya satu, dua sikap, langkah perbuatan kecil apapun bisa menentukan nasib kita nanti di hadapan Allah. Maka tidak boleh main-main pakai kira-kira. Usikum wa iyaya. Meningkatkan ketaatan. Taat, tauhid, takdir, tawakal, dan ta'awun. 5T. Kalau kami atau kita lihat ada M3, 3M, atau 5M, atau 6N, kita mencoba menghitung ada 4 atau 5T. Taat, tauhid, takdir, tawakal, dan ta'awun. Membina diri dan umat dari nol lagi. Dari alif bata lagi. Kita mengajar arkanuddin, iman, Islam, ihsan dari alif batanya ad-din. Menghindari dajjal-dajjal, takalluf, tasonnu, tamalluk, tazalluf, keduniaan. Dai
Jangan sampai terseret ke amani, al-amani, dan al-auham. Angan-angan kosong, kegalauan kosong pula. Anak-anakku sekalian, nurani adalah mutlak. Identitas adalah mutlak. Progres maksimal adalah mutlak. Kesempurnaan ibadah adalah mutlak. Harga mati sampai mati syahid. Saya ulangi. Nurani adalah mutlak. Identitas adalah mutlak. Progres maksimal adalah mutlak. Kesempurnaan ibadah adalah mutlak. Harga mati sampai mati syahid. Kelelahan jangan dibiarkan bertambah panjang. Bangun. Qum fa'angzir. Bangun dan bangunlah peradaban sehat jasmani rohani. La siyama terhadap mereka yang bertekuk lutut pada ketidakpastian. Bertekuk lutut pada ketidakpastian yang diprogram oleh mereka yang telah lama meninggalkan nurani, fitrah kebersihan dan kesehatan. Astagfirullahaladzim. Maka progres protokol kesehatan dan progres protokol ke surga semuanya, antum semuanya saya yakin sudah tahu pasti. Sekian saja, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.